banget ya hari ini kita mau ibadah virtual kembali. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah dari rumah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mulai berdoa, adik-adik juga di rumah berdoa masing-masing ya. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Bapa buat kesempatan pada hari ini di mana kami masih boleh beribadah walaupun lewat virtual ya Bapa. Tapi kami bersyukur karena ini semua karena kasih anugerah Tuhan kepada kami. Bapa, berkatilah acara kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar kiranya acara kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing beserta orang tua mereka yang sedang beribadah virtual saat ini. Berkatilah mereka ya Bapa. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati kami sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum fotum kita menyanyikan lagu pertama dari buku ND nomor 822 ayat 1 sampai 2 ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Hukum Taurat kita pada minggu ini tertulis pada titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum pengampunan dosa, adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita bernyanyi lagi ya. Dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku.
Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam. Kita akan masuk epistel yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya. Amang Inang yang di rumah tolong dibantu adik-adik sekolah minggu untuk membuka kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat semua adik-adik? Oke, sebelum kita masuk epistel kita bernyanyi lagu dari Raja Maha Tinggi dari buku nyanyian nomor 17 ayat 3. Epistel kita minggu ini terambil dari Yesaya 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita membaca secara responsoria. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita sama-sama membaca. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mau masuki pengakuan iman rasuli. Untuk adik-adik yang ada di rumah boleh bangkit berdiri ya Dek ya. Kita mau bernyanyi lagi nih untuk lagunya Kudaki-daki. Melintasi padang hijau terbentang.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki warta sekolah minggu. Warta sekolah minggunya untuk minggu ini yang berulang tahun dari minggu lalu ke minggu ini, Kakak Pida sama Kakak Pega dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun ya. Terus pengumuman berikutnya, untuk menyaksikan ibadah virtual kita ini, adik-adik mohon tolong diisi di kolom komentarnya daftar kehadirannya ya, seperti yang sudah diumumkan di grup masing-masing caranya. Dan untuk persembahan sekolah minggu boleh dititip untuk orang tua saat ibadah di jam 8 dan jam 10. Tapi tolong ditulis persembahan virtual sekolah minggu biar bisa kedetek ini persembahan sekolah minggu apa atau bukan. Dan kalau mau dititip ke kakak-kakak sekolah minggunya juga boleh. Terima kasih. Ini aja dulu pengumumannya untuk minggu ini. Kita mau mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi kembali adik-adiknya dari buku ND Sekolah Minggu nomor 157 ayat 1, Yesus Mengasihi. Halo semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pamanmas, apa kabar? Sudah cantik-cantik, udah pada semangat ini mau sekolah mingguan? Apalagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Jadi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Amang buka masker dulu supaya adik-adik bisa kenal, oh ini emang pendeta kami. Ya, Amang buka maskernya ya. Nah, inilah dia emang pendeta kita. Ya, anak-anak semua kita siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Anak-anakmu dengan penuh sukacita memuji, memuliakan Engkau. Terkhusus saat ini kami menyiapkan hati mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu datanglah Tuhan ke tengah-tengah kami, siapkan kami supaya kami benar-benar mampu menjadi pelaku firman-Mu di rumah, di tempat bermain, dan dimanapun kami berada. Kasih, setia, dan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan dan Allah Bapa kita. Amin. Anak-anak, nah waktu kita sekolah mingguan yang dulu itu, Amang pernah mengatakan, Amang yang mengatakan, kamu yang menjawab. Jadi kalau Amang katakan anak sekolah minggu, jawabannya apa? Burju, ringgas, gabe, pasu-pasu. Jadi Amang menyapa anak-anak sekolah minggu 9.
sekalian. Anak sekolah minggu HKBP Ponmas, Burju, Ringgas, Gabe, Pasu-pasu. Jadi firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis di Markus 10 ayat 13 sampai ayat 16 ya. Semuanya mengikuti dengan baik. Amang membacakan buat kita bersama. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, pernah dengar lagu nak? Yesus sayang padaku. Iya, semua anak-anak yakin Yesus sayang pada kalian? Iya benar, Yesus sayang pada kita semua. Khususnya dalam nas ini kepada anak-anak. Iya, siapa yang mau jadi anak Allah? Anak Tuhan Yesus? Iya, semua mau jadi anak Tuhan Yesus. Nah, dalam cerita ini pada suatu waktu Yesus datang ke suatu tempat, lalu Yesus melihat, wah, banyak anak-anak. Nah, lalu Yesus menggendong salah satu dari anak-anak itu. Ternyata nak, dalam situasi saat itu seorang anak-anak tidak bisa mendekati seorang imam. Nah, bagaimana kalau kamu tidak boleh mendekati amang? Kan kamu merasa, ih, amang ini kenapa nggak mau sama saya ya? Nah, sehingga kamu jadinya merasakan sangat jauh. Nah, Yesus tidak mau yang seperti itu. Lalu Yesus menggendong anak itu. Jadi digendong Yesus. Bagaimana kamu kalau digendong sama papa sama mama? Senang? Senang. Iya, tandanya apa? Tandanya dekat. Jadi Yesus menggendong anak-anak. Tandanya Yesus dekat dengan kita semua. Apalagi dengan kamu yang sedang menonton amang pada saat ini. Yesus dekat dengan kita semua. Lalu kalau Yesus dekat dengan kita, berapa kali kamu dalam satu hari memanggil nama Yesus? Jadi kalau kita tahu kita dekat dengan Yesus, kita harus sesering mungkin datang kepada Yesus. Dalam apa nak? Dalam doa. Jadi dalam doa kita menjadi semakin dekat dengan Yesus. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada orang-orang semua pada saat itu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagaimana ya cerita itu ya? Nah, begini. Pernah berantem sama temannya? Pernah berkelahi? Pernah. Jadi kalau berkelahi kalian gimana? Musuhan lama-lama? Iya, jadi anak-anak itu tidak bermusuhan lama-lama. Jadi kalau berantem, sebentar lagi temenan lagi, ya kan? Artinya apa? Artinya yang masuk ke dalam kerajaan Allah harus seperti anak-anak, harus seperti kalian ini sekarang ini. Nah, jadi tidak dendam, tidak marah-marah terus, tetapi bermain dengan sukacita, bermain dengan riang bersama. Kalau bermusuhan, tidak berlama-lama, tetapi langsung berteman. Jadi berteman terus.
Nah, oleh sebab itu, buat anak-anak sekolah minggu semua, Amang ingatkan, karena kita sudah diingatkan firman Tuhan, oleh sebab itu kamu menjadi anak yang mampu berdoa terus dan mengingat waktu untuk berdoa, dan kamu menjadi anak-anak yang berdamai, ya, tidak bermusuhan dengan teman-temannya berlama-lama, tetapi menjadi anak-anak yang membawa damai, ya kan? Lalu kalau dikatakan Yesus memeluk mereka, ingat nak ya, kalau dikatakan Yesus memeluk kita, berarti kita tidak boleh jauh dari Yesus, ya. Karena tadi Amang katakan di awal, Yesus sayang kita semua dan kamu adalah anak yang diberkati. Yesus memeluk kita dan memberkati kita. Nah, kalau anak yang diberkati, dia tidak melawan orang tua. Dia tidak malas-malas di sekolah, belajar dari internet. Dia tidak malas-malasan karena dia tahu apa? Dia adalah anak yang diberkati. Nah, kalau anak yang diberkati, tentu semua yang dia lakukan, usahanya bisa dia rasakan buahnya. Karena apa? Karena dia diberkati. Jadi buat anak-anak semua, anak-anak yang diberkati, kamu harus menjadi anak yang luar biasa. Dengan apa? Saya katakan, anak sekolah minggu HKBP Pamdemas, Burju, Ringgas, Gabe, Pasu-Pasu. Kamu jadi anak yang baik, anak yang rajin, dan anak yang menjadi berkat. Karena kamu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap anak-anak sekolah minggu, bahwa kami semua Engkau berkati. Dan oleh sebab itu kami percaya di dalam masa depan ini kami benar-benar bersama dengan Engkau, dan kami mempersembahkan diri kami untuk kemuliaan-Mu. Oleh karena itu, ajari kami untuk patuh kepada nasihat orang tua kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan setiap pengajaran yang kami dapatkan mampu kami pergunakan dengan baik. Dan setiap waktu untuk belajar kami benar-benar memakainya dengan sungguh-sungguh, supaya dengan itu setiap anak sekolah minggu HKBP Papan Mas merasakan bahwa mereka, kami semua adalah anak-anak yang terberkati. Sebab di tengah-tengah rumah kami membawa sukacita, di sekolah kami mampu menjadi anak yang pandai, dan di tempat bermain kami menjadi anak-anak yang disukai, karena kami bersama menyerahkan hidup kami, dan kami ingin Tuhan Yesus menyertai kami, sehingga dengan itu kami kuat, mampu untuk menjalani kehidupan. Ajari kami Tuhan setiap saat membuat orang tua kami bersukacita di tengah-tengah rumah, supaya dengan itu orang tua kami lebih semangat lagi dalam pekerjaannya, dan pekerjaan yang Kau berkati, sehingga berkat itu dipergunakan untuk kami, keperluan kami setiap hari. Kami akhiri ibadah ini dan ajari kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah disiapkan persembahannya yang terbaik dari yang terbaik sesuai tikting tadi, boleh dititip ke orang tua ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian dari buku ND nomor 550 ayat 1 sampai 2, Tangaku Namet-met. Namai
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Salam sehat. Pelayan yang bertugas hari ini, saya Inang Sintua Elbor Merpaum, pengkhotbah Amang Pendeta Philip Nenggolan STH, WL, Kak Novega, dan Kak Pida. Pemusik Ivan Pardosi. Salam sehat. Horas. Selamat hari Minggu.